Halo pemirsa YouTube, di sini atau di video ini saya mau sedikit kasih gambaran tentang bagaimana satu produk kuliner atau dalam hal ini produk dimsum dijual. Nah, buat teman-teman yang mau mulai atau bingung bagaimana cara menjualnya, saya kasih sedikit gambaran dasar bagaimana cara menjual produknya. Oke, kita mulai dari awal. Bagaimana cara menjualnya? Kita bisa mulai dari menjadi produsen atau misalnya industri skala kecil atau skala rumahan. Yang kedua, kita bisa naik atau langsung sini juga bisa ya, membuka stand kecil. Stand kecil atau booth ini khusus untuk take away. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman semua cukup modal atau besar modal, bisa membuka langsung resto atau kedai. Nah, dalam menjadi produsen, apa aja yang harus dipersiapkan atau bagaimana cara memulainya dari nol, dari tidak punya apa-apa. Nah, pertama kita harus siapkan dulu perlengkapannya. Perlengkapannya ini bisa dimulai dan harus dimulai ya dari storage atau tempat penyimpanan bahan baku dan atau tempat penyimpanan produknya, dalam hal ini dimsum. Nah, buat teman-teman yang harus disiapkan mulai dari yang kita punya dulu nih di rumah. Tentu sekarang ini tidak ada rumah yang tidak punya kulkas ya, pasti setiap rumah ada kulkas atau refrigerator. Kita bisa pakai kulkas. Dalam kulkas itu kan ada freezernya dan ada chillernya. Nah, teman-teman untuk awal mula bisa pakai kulkas. Nah, untuk di freezer ini produk dimsum bisa tahan 1 bulan lebih, sementara di chillernya bisa tahan mungkin ya 1 mingguan ya, karena kalau di suhu ruang kan daya tahannya sangat singkat sekali, mungkin hanya 15 jam sampai 20 jam saja. Nah, kalau disimpan di freezer atau chiller menjadikan daya tahan produknya bisa lebih lama. Nah, jadi kita bisa simpan stok untuk kita pasarkan nantinya. Jadi kita nggak harus repot-repot setiap PO bikin, tapi sudah menyimpan stok di kulkas. Nah, untuk yang lebih serius, alangkah baiknya atau harus kita persiapkan, nah ini freezer, supaya kita bisa menyimpan stok lebih banyak ketika nanti penjualan kita sudah meningkat. Nah, untuk freezer ini, untuk kapasitas yang seperti di gambar ini ya, ini kapasitas kurang lebih 200 liter ya. Itu ada di harga 2 juta sampai 2.500.000. Nah, kalau teman-teman untuk yang baru mulai mungkin bisa memanfaatkan atau membeli freezer yang ukurannya 100 liter saja. Itu harganya di angka 1.800.000 sampai 2 juta rupiah. Nah, setelah alat penyimpanan atau storage ini kita punya, kita siapkan, baru kita siapkan alat lainnya atau peralatan lainnya berupa utensil peralatan masak ya. Yang pertama yaitu di sini ada steamer. Gitu. Teman-teman bisa cari berbagai macam steamer, mulai dari yang paling murah untuk ukuran besar ya, ada di angka 400.000 sampai 1 juta rupiah jika ingin produksi dimsum gitu. Nah, untuk kemasannya, ketika menjadi kita membuka usaha rumahan atau produsen rumahan, kemasan seperti apa sih? Nah, kemasannya bisa seperti ini aja, cuma pakai plastik biasa aja ya. Ini ukurannya 15 kali 30 kalau nggak salah, cuman dia bahannya lebih tebal. Bisa pakai plastik seperti ini, atau lebih bagus sekarang ada plastik yang bisa divakum ya dengan alat vakumnya. Cuman alat vakumnya itu lumayan mahal ya, untuk yang dia bisa ngevakum cepat itu harganya di kisaran 14 juta. Nah, untuk alat vakum yang 1 juta itu juga ada, cuman ngevakumnya lumayan ya, membutuhkan waktu cukup lama. Kalau tidak divakum pun di sealer sebenarnya masih aman, bisa pakai plastik seperti ini. Nah, bisa juga memakai plastik tin wall atau wadah seperti ini.
Nah, untuk yang plastik yang sebelah kiri ini saya pakai untuk pasarnya ya. Pasarnya saya jual untuk ke reseller atau ke penjual lagi. Nah, untuk yang sementara untuk yang kemasan di kanan saya pakai untuk dijual ke konsumen langsung ya. Konsumen dalam hal ini bukan reseller atau bukan pedagang lagi. Ini juga isinya kan terbatas ya. Kalau yang sebelah kanan ini isinya saya jual hanya 8 pieces dibekali chili oil dan mayonnaise. Nah, untuk yang ini isinya ada 20 pieces. Tidak dibekali oleh chili oil dan mayonnaise. Jadi chili oilnya kita jual secara terpisah dengan harga per kilo atau per setengah kilo. Nah, untuk yang kemasan plastik ini, kemasan untuk khusus reseller atau penjual, saya biasanya mengenakan minimal pembelian. Untuk yang plastik pack ini biasanya pembelian minimal 10 pack atau bisa 5-10 pack minimal pembelian. Nanti tinggal dihitung aja harga jualnya harus di bawah harga jual langsung ke konsumen dengan kemasan kotak tin wall seperti ini gitu. Nah, sekarang jualnya kemana sih kalau untuk industri atau skala rumahan? Kita bisa pajang di marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee, atau Instagram. Nah, teman-teman bisa dipajang di sini dan biasanya sih mereka juga menerapkan tarif iklan ya. Mereka ada tarif iklan dengan harga berapa nanti produk kita bisa mereka pajang ada di top pencarian gitu. Kita bisa keluarkan modal untuk iklan jika memasang di marketplace online seperti ini. Nah, cara kedua, kita bisa datang langsung. Kita bawa produk atau sampel kita datangi booth, stand, kedai atau resto yang memungkinkan untuk produk kita masuk ke dalamnya. Kita harus bawa sampel ini, kita coba cicip ke mereka. Nah, nanti kita tinggal minta persetujuan produk kita untuk masuk, apakah bisa masuk ke resto atau kedai mereka seperti itu. Nah, setelah kita mulai di langkah awal menjadi produsen rumahan atau skala rumahan, kita bisa kembangkan lagi dengan membuka stand kecil khusus take away atau booth ya, di sini dalam artian stand kecil ya, tidak menyediakan tempat dine in. Nah, apa aja perlengkapan dan persiapannya untuk membuka stand atau booth seperti ini? Nah, kita harus tentukan dulu tempatnya. Kita harus cari tempat yang disewakannya. Teman-teman nanti bisa mapping mau di mana jualannya, misalnya dekat area perumahan atau perkantoran. Nanti silahkan bisa mapping, cari tempat yang ramai atau yang strategis. Lalu langkah kedua baru kita cari atau desain boothnya seperti apa. Nah, jangan kebalik, jangan cari boothnya dulu baru tempatnya. Nah, booth ini nanti menyesuaikan dengan tempat seperti apa yang kita dapat. Nah, selanjutnya kita tinggal persiapan untuk peralatan atau utensil. Kemudian kita cari sumber daya manusianya atau SDM-nya. Nanti siapa yang jaganya, karyawannya, bayarannya berapa, nanti silakan disesuaikan dengan food cost yang ada di video saya sebelumnya. Gitu. Nah, untuk kemasan take away ini banyak sekali bungkus untuk dimsum ya, untuk kemasan take away. Kita bisa pakai dengan kemasan seperti ini. Ini namanya paper bowl. Paper bowl untuk kemasan seperti ini di harga kisaran 1.600 sampai 1.800 ya satunya ini. Ini kemasan paper bowl, kita bisa kasih stiker atau dicetak langsung. Yang kedua, kalau mau lebih murah bisa juga pakai kemasan seperti ini. Ini namanya mika plastik seperti ini. Harganya jauh lebih murah. Kalau ini di kisaran ya di bawah 1.000 rupiah. Tapi kalau teman-teman pakai ini
bagus ya, membuat produk kita lebih ningkatin harga jual sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau modal yang lebih minim, bisa pakai kemasan yang seperti ini kalau kita membuka booth atau lapak kecil khusus takeaway. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk misalnya ke depannya, kalau misalnya ada modal besar, kita bisa langsung buka resto atau kedai. Resto atau kedai ini persiapannya kurang lebih sama seperti booth atau stand tadi, cuman ya tentu masalah keuangan atau modalnya lebih besar. Nah, setelah kita menentukan mapping, misalnya tempatnya mau di mana, kita dapat rukonya. Nah, yang harus diperhatikan, biayanya pasti bakal besar di sini, di renovasi atau layout rukonya, karena ada tempat makan. Tentu ada nanti biaya renovasi untuk kita bikin dine-in area dan kitchen areanya. Nah, untuk meminimalisir ini biaya, kita bisa sewa food court di mall. Nah, itu tuh kita akan potong biaya di renovasi dan in area karena biasanya mereka sudah menyediakan tempat makan. Kita tinggal nyiapin dana aja untuk layout untuk kitchen areanya. Nah, jangan lupa juga ketika sudah skala resto seperti ini, nah nanti tentu ada biaya lain yang dikeluarkan berupa pajak penghasilan atau pajak restoran. Langkah-langkah selanjutnya bisa disiapkan seperti yang tadi stand atau booth, kita bisa siapkan utensilnya dan karyawannya. Nah, untuk kemasan kalau untuk takeaway tadi bisa disamakan aja seperti kalau kita membuka stand atau booth. Nah, untuk dine-in ini untuk dimsum, kita harus pakai, ya nggak harus juga sih, cuman supaya lebih khas aja, kita bisa plating seperti ini ya. Ini namanya klakat. Klakat ini ada berbagai macam ukuran, ada yang 13 cm atau 15 cm. Untuk yang isi 4 pieces kita bisa pakai yang ukuran diameter 15 cm. Gitu, biar lebih khas penjualannya begitu. Nah, gitu aja yang bisa saya share. Semoga info dasar ini bisa bermanfaat. Nah, untuk teman-teman tadi yang mungkin perlu peralatan apa aja yang bisa disiapkan untuk membuka booth atau stand kecil, nanti saya share juga di deskripsi file Excel-nya, daftarnya apa aja sih yang perlu disiapkan untuk membuka stand dan harganya, perkiraan harganya berapa atau perkiraan modalnya berapa. Saya udah siapkan atau udah tulis ya, udah susun peralatan apa aja yang diperlukan untuk membuat atau ketika mau berjualan dimsum dalam bentuk stand atau booth khusus takeaway. Ini saya udah buat daftar harganya. Tentunya ini semua masih estimasi atau perkiraan aja. Ini semua masih bisa ada yang dipangkas harganya. Tentu estimasi ini bisa lebih dari harga ini atau nantinya kurang dari nilai yang ini, tergantung bagaimana kebutuhan nanti di tempat. Nah, ini saya kenapa ada tulis penggorengan, karena ada beberapa jenis dimsum juga yang digoreng itu untuk penggorengan nantinya. Nah, nanti ini bisa dilihat aja kebutuhannya dan bisa dipelajari juga. Silahkan nanti dilihat aja, saya lampirkan file Excel ini di deskripsi untuk di download. Oke, gitu aja. Makasih sudah menonton. Subscribe untuk supportnya. Makasih, thank you.